Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Vera Anggranita, NIM 2018 017179. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul pengaruh leverage, likuiditas, dan persistensi laba terhadap kualitas laba dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2016 hingga 2020. Latar belakang, fokus penelitian ini hanya pada kualitas laba. Laba yang berkualitas merupakan laba yang mampu memberikan indikator yang baik mengenai kinerja suatu perusahaan di masa depan. Jika perusahaan memiliki pertumbuhan laba yang tinggi, investor akan memberikan respon yang besar bagi perusahaan. Dikarenakan perusahaan dapat menyediakan manfaat masa depan, maka laba yang disajikan harus laba yang berkualitas. Fenomena yang terkait dengan kualitas laba yaitu kasus pada PT Garuda Indonesia Tbk menyampaikan laporan keuangan tahun buku 2020 kepada Bursa Efek Indonesia. Auditor memberikan opini tidak menyatakan pendapatan atau disclaimer. Untuk laporan keuangan, faktor dibalik pemberian status ini adalah kondisi keuangan Garuda Indonesia mengalami ekuitas sebesar 1,9 US dollar miliar yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Dibatasnya perjalanan yang berdampak pada operasional dan likuiditas perseroan, dampak buruk terhadap operasional dan likuiditas Garuda secara langsung berpengaruh pada kemampuan Garuda dalam memenuhi kewajibannya. Sebenarnya penelitian yang telah dilakukan mengenai kualitas laba, namun belum ada kesepakatan penelitian, artinya masih terdapat beberapa hasil studi tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laba. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah, di mana dalam penelitian ini terdapat 6 rumusan masalah. Yang pertama yaitu, apakah leverage berpengaruh negatif terhadap kualitas laba? Yang kedua, apakah likuiditas berpengaruh positif terhadap kualitas laba? Yang ketiga, apakah persistensi laba berpengaruh negatif terhadap kualitas laba? Dan yang keempat, apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh negatif leverage terhadap kualitas laba? Yang kelima, apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh positif likuiditas terhadap kualitas laba? Dan yang terakhir, apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh negatif persistensi laba terhadap kualitas laba? Yaitu metode penelitian. Pada penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2016 hingga tahun 2020 yang berjumlah 310 sampel dari 62 perusahaan selama 5 tahun. Teknik yang dipakai dalam penelitian ini untuk memilih sampel yaitu purpose sampling method, teknik analisis data yaitu ada statistika deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Variabel dalam penelitian ini, variabel X ada leverage, likuiditas, dan persistensi laba, variabel Y ada kualitas laba, dan variabel Z ada ukuran perusahaan. Baik, yang selanjutnya yaitu grand teori, di mana terdapat dua teori yang kita pakai dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu agensi teori dan yang kedua adalah signal teori. Agensi teori, teori agensi atau agensi teori menjelaskan bahwa pemisah antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan masalah, di mana masalah dapat terjadi jika dilakukan oleh orang-orang terdekat seperti pihak yang memberi kontrak atau wewenang, prinsipal, hubungan antar prinsipal dan agen dalam bentuk kerjasama. Prinsipal di sini adalah investor yang merupakan pihak yang memberi wewenang dan agen adalah manajer yang merupakan pihak yang menerima wewenang. Kewenangan yang diberikan kepada manajemen terkadang menimbulkan masalah baru dan tidak sejalan dengan kepentingan atau manajemen dan pemilik perusahaan. Yang kedua yaitu signaling teori. Signaling teori dikemukakan oleh Spatz pada tahun 1973. Teori sinyal, signaling teori menjelaskan pentingnya sebuah perusahaan memberikan informasi laporan keuangan kepada pihak eksternal karena dapat asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham. Sinyal yang positif diharapkan dapat memberikan respon positif kembali terhadap pasar. Selanjutnya yaitu definisi variabel. Yang pertama, leverage. Leverage digunakan untuk menjelaskan kemampuan perusahaan dalam menggunakan asetnya. Yang kedua yaitu likuiditas, adalah menggambarkan kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang yang telah jatuh tempo. Yang ketiga, persistensi laba, adalah indikator yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan laba agar tetap stabil pada saat ini maupun pada masa yang akan datang. Dan yang keempat yaitu kualitas laba. Laba perusahaan dapat dikatakan berkualitas apabila mengandung informasi yang berkualitas dan sedikit atau tidak mengandung gangguan persepsian. Yang kelima yaitu ukuran perusahaan, adalah besar kecilnya perusahaan yang dilihat dari total aset yang dimiliki. Itu hasil penelitian, hasil uji statistika deskriptif untuk leverage, nilai minimum sebesar 0,08, nilai maksimum 1,47, dan rata-rata mean untuk leverage yaitu sebesar 0,3835, dan standar defisiasi 0,19947. Yang kedua yaitu ada likuiditas, nilai minimumnya sebesar 0,01, nilai maksimum 9,28, dan rata-rata mean untuk likuiditas sebesar 1,8443 dan standar defisiasi 1,58075. Yang selanjutnya yaitu ada persistensi laba, nilai maksimumnya sebesar min 0,05, nilai maksimum sebesar 0,20, dan rata-rata mean untuk persistensi laba sebesar 0,0107 dan standar defisiasi sebesar 0,03982. Yang selanjutnya itu ada ukuran perusahaan, nilai minimumnya sebesar 25,80 dan nilai maksimum sebesar 33,45 dan nilai rata-rata mean untuk ukuran perusahaan sebesar 28,6310 dan standar defisiasi 1,55633. Yang terakhir yaitu ada kualitas laba, nilai minimum sebesar 0,01, nilai maksimum sebesar 6,19 dan rata-rata mean untuk kualitas laba sebesar 1,2137 dan standar defisiasi sebesar 1,14180. Hasil uji asumsi klasik. Uji normalitas. Data normal nilai SIG sebesar 0,357 lebih dari 0,05. Uji autokorelasi. Tidak terjadi autokorelasi nilai DW sebesar 1,978. Uji heterokedastisitas. Tidak terjadi heteroskedastisitas nilai SIG lebih dari 0,05. Uji multikolinearitas. Tidak terjadi multikolinearitas. Fit semua variabel kurang dari 10 dan nilai toleransi mendekati 1.
uji model atau fit model nilai F sebesar 6,603 dan nilai signifikan sebesar 0,000. Dapat disimpulkan bahwa nilai sig kurang dari 0,05 dan dapat diartikan dalam model penelitian ini dapat dikatakan fit. Yang selanjutnya yaitu ada uji koefisiensi determinasi atau uji R2. Nilai adjust R square sebesar 0,078. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel independen, average, likuiditas, dan persistensi laba sebesar 7,8% dan sisanya 92,2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Untuk yang selanjutnya yaitu ada hasil uji hipotesis. Yang pertama yaitu leverage. Nilai signifikan sebesar 0,01 dan nilai T hitung sebesar min 3,346 dan nilai B sebesar 0,467 yang dapat diartikan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap kualitas laba. Yang selanjutnya yaitu likuiditas. Nilai signifikan untuk likuiditas sebesar 0,590, nilai T hitung sebesar min 0,539 dan B min 0,32 yang artinya likuiditas tidak berpengaruh terhadap kualitas laba. Yang selanjutnya yaitu ada persistensi laba. Nilai signifikan sebesar 0,013, nilai T hitung sebesar min 2,513 dan D sebesar min 4,942 yang dapat diartikan bahwa persistensi laba berpengaruh negatif terhadap kualitas laba. Leverage dan ukuran perusahaan, nilai koefisiensi sebesar min 0,592 dan nilai signifikan sebesar 0,000. Likuiditas dan ukuran perusahaan, nilai koefisiensi sebesar 0,015 dan nilai signifikan sebesar 0,808. Persistensi laba dan ukuran perusahaan, nilai koefisiensi sebesar min 3,783 dan nilai signifikan sebesar 0,015. Pembahasan dan kesimpulan. Hipotesis pertama yaitu leverage berpengaruh negatif terhadap kualitas laba. Hasilnya, leverage berpengaruh negatif terhadap kualitas laba. Nilai signifikan sebesar 0,01 dan probabilitas sebesar min 0,476. Nilai signifikan sebesar 0,01 kurang dari 0,05. Kesimpulannya, hipotesis 1 diterima. Hipotesis kedua yaitu likuiditas berpengaruh positif terhadap kualitas laba. Hasilnya, likuiditas tidak berpengaruh terhadap kualitas laba. Nilai signifikan sebesar 0,590 dan probabilitas sebesar 0,032. Nilai signifikan sebesar 0,590 lebih besar dari 0,05. Kesimpulannya, hipotesis kedua ditolak. Hipotesis ketiga yaitu persistensi laba berpengaruh negatif terhadap kualitas laba. Persistensi laba berpengaruh negatif terhadap kualitas laba. Nilai signifikan sebesar 0,013 dan probabilitas sebesar min 4,942. Nilai signifikan 0,013 kurang dari 0,05. Hipotesis ketiga diterima. Hipotesis keempat, ukuran perusahaan memoderasi pengaruh negatif leverage terhadap kualitas laba. Hasilnya, ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh negatif leverage terhadap kualitas laba. Nilai signifikan sebesar 0,000 dan koefisiensi sebesar min 0,592. Nilai signifikan sebesar 0,00 kurang dari 0,05. Kesimpulannya, hipotesis keempat diterima. Hipotesis kelima, ukuran perusahaan memoderasi pengaruh positif likuiditas terhadap kualitas laba. Hasilnya, ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi pengaruh positif likuiditas terhadap kualitas laba. Nilai signifikan sebesar 0,808 dan koefisiensi sebesar 0,015. Nilai signifikan sebesar 0,808 lebih besar dari 0,05. Kesimpulannya, hipotesis kelima ditolak. Hipotesis keenam, ukuran perusahaan memoderasi pengaruh negatif persistensi laba terhadap kualitas laba. Hasilnya, ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh negatif persistensi laba terhadap kualitas laba. Nilai signifikan sebesar 0,015 dan nilai koefisiensi sebesar min 3,783. Nilai signifikan sebesar 0,015 kurang dari 0,05. Kesimpulannya, hipotesis keenam diterima. Baik, sekian presentasi dari hasil penelitian saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.